Kali ini kita sedang berada di Pasar Loak Kuripan Pekalongan dan kita akan mencari barang-barang bekas. Gas. Pertama saya mendapatkan jam otomatis merek Pagani Desain seperti ini, kondisinya masih bagus banget. Lalu di sini saya juga mendapatkan teropong seperti ini, kondisinya juga masih lumayan. Mainan jadul model komputer seperti ini made in Japan, kondisinya ternyata mati. Jam tangan merek Skime seperti ini, kondisinya juga masih bagus banget. Kalau yang ini saya kurang paham, selang dan sambungan seperti ini untuk apa. Tapi karena kondisinya masih baru dan harganya juga masih masuk, jadi kita ambil. Siapa tahu masih bisa untung. Walkman jadul merek Sony serinya TCM5 seperti ini biasanya masih suka laku. Minusnya nggak ada baterai sama tutupnya, jadi kita tidak bisa ngetes. Nah, di kesempatan ini saya sekalian mau menjawab pertanyaan teman-teman yang curiga katanya kalau saya hunting ke pasar loak kok dapatnya bagus-bagus. Jadi sebenarnya ada beberapa trik yang saya praktekkan saat hunting dan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil barang yang kita dapat. Yang pertama adalah timing atau waktu kedatangan kita. Timing terbaik menurut saya adalah saat buka dasar dan saat tutup dasar. Yang kedua adalah faktor keberuntungan dan rezeki. Kalau faktor ini murni Tuhan yang menentukan ya. Lanjut yang ketiga adalah kejelian dan ilmu pengetahuan. Jeli dalam memilih setiap tumpukan barang, dan semakin banyak kamu tahu, maka semakin besar pula potensi kamu mendapatkan barang bagus. Begitupun sebaliknya, kalau kamu tidak jeli dan tidak mau belajar, pasti akan banyak pula barang bagus yang terlewat. Yang keempat adalah modal dan berani spekulasi. Karena tidak semua barang yang saya dapat di pasar loak itu saya beli dengan harga murah, tapi selama harganya masih bisa diolah walaupun mendapatkan untung sedikit, itu saya masih berani ambil. Dan yang kelima adalah menjaga hubungan baik antara kita dan pedagang, atau bisa kita sebut juga dengan relasi bisnis, juga akan mempengaruhi rezeki atau barang yang akan kita dapat. Karena saat mereka nyaman dengan kita, secara otomatis mereka juga akan senang menjual atau memberi informasi tentang barang bagus. Nah, ini dia tambahan jam-jam yang kita dapat hari ini. Oh ya, menjawab pertanyaan, kalau Mas Baim kok kalau hunting dapat barangnya bagus-bagus, aku kalau hunting kok nggak pernah dapat barang bagus kayak gitu ya. Sedikit saya menjawab, jadi dalam hunting itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi kalau ingin dapat barang bagus. Di antaranya pertama adalah keberuntungan. Keberuntungan ini tidak semua orang keberuntungannya sama kayak gitu ya. Yang kedua adalah modal pasti ya. Kadang pun saya pun kayak gitu, lihat barang bagus tapi pas modal nggak ada ya juga nggak keambil kayak gitu. Terus timing ini penting. Timing itu bisa ambil waktu pagi, saat pagi atau siang, saat orang-orang pertama buka, itu biasanya masih ada barang bagusnya. Yang kedua adalah timing saat pulang atau sore. Kebetulan hari ini saya huntingnya sore. Kalau sore itu biasanya harga orang menyerah kayak gitulah. Orang-orang yang mau buat udah selesai, tambahan uang buat pulang kayak gitu. Terus tambah lagi ada lagi yang namanya relasi kayak gitu ya. Salah satunya ini beberapa jam saya dapat di pasar, kayak yang ini dapat di pasar. Ini dapat di pasar. Beberapa yang ini bagus-bagus ini dapat dari teman kita, kayak dapat dari Mas Dinar, dapat dari Mas Rizky, dapat dari, kamu ngasih saya setoran nggak hari ini Mas? Enggak. Oh, yang ini tumben enggak. Jadi kita juga memberi rezeki ke teman-teman juga, asal harganya masih masuk, masih bisa jual. Kadang untung 20-25 ribu kayak gitu saya ambil. Yang penting temen dagangannya muter, saya masih ada untung kayak gitu. Oke, kita sepil jam-jam yang kita dapat untuk hari ini, bukan begitu Mas? Iya. Nah, ini teman-teman saya yang ini tuh pemain jam, jadi sering dapat jam bagus, sekalian bisa ganti baterai, bisa servis kayak gitu. Kita sepil dulu dari ini. Ini tadi saya dapat 10.000, setelah itu ganti baterai di Mas Dinar. Sekarang sudah normal. Skime ini kondisinya seperti baru, kondisinya udah normal, udah diganti baterai, udah nyala ya. Ini kalau ada yang mau 30.000 aja, kalian bisa hitung sendiri. Untung saya modal 10.000, ganti baterai 10.000, untungnya 10.000 kayak gitu. Yang penting bisa muter. Terus kita spill juga yang ini lumayan mahal ya. Ini dapat dari Mas Dinar. Ini modelnya unik, sendok garpu seperti itu. Mereknya Tabo-Tabo, ini made in France, made innya Prancis. Talinya kulit, talinya udah nggak asli sih, talinya udah gantian ya Mas Dinar ya. Tapi kondisi mesinnya udah normal, bagus seperti ini. Untuk dialnya kurang begitu bersih memang. Ini Tabo-Tabo ini mohon maaf sedikit mahal, 100.000 karena memang langka juga. Made in France seperti ini, 100.000 kalau ada yang mau. Saya nggak untung banyak juga, ini ngambil di Mas Dinar. Terus ada Casio, yang nyari Casio ya, ini Casio kecil, Casio serinya MQ24 seperti ini. Dialnya putih, kemarin dapat yang dial hitam, sekarang dapat yang dial putih, ini dari Mas Dinar juga. Kalau ada yang mau 75.000, ini udah normal, baterai baru ya Mas Dinar ya. 75.000 aja. Terus kita geser lagi ke sini.
Ini agak bagus, Orient ya. Orient seperti ini, tapi ini baterai bukan yang otomatis. Nah, Orient original seperti ini, talinya kulit, talinya bukan asli tapi bagus. Kalau ada yang mau ini Orient ini vintage ya mas. Ini vintage juga, jadul, bagus. Ini kalau dipakai cewek cowok pasti bisa pakai. Orient ini kalau ada yang mau 100.000 aja, 100.000 Orient seperti ini. Terus ada polis ini kalau untuk pria-pria perkasa pria-pria yang maco ya. Jadi ganteng sih menurut saya ini polis. Ini polis original. Polis original ya mas ya. Polis original seperti ini, kondisinya juga normal, talinya kulit bagus seperti ini. Kita lihat ya. Nah, seperti ini. Polis, mohon maaf ini agak mahal. Yang ini 150.000, harga barunya juga lumayan mahal ini. 150.000 kalau ada yang mau, kondisinya sudah normal, bagus juga seperti ini. Terus cewek kalau mau yang brandnya agak bagus ini, ada jam tangan cewek, mereknya Lacoste. Ini Lacoste original ya mas ya? Original. Lacoste original seperti ini. Nah, cuma minusnya ini krononya yang untuk tanggal ya mas ya. Krononya tanggal nggak jalan dia, cuman untuk krono 24 jamnya sama krono harinya dia normal, detiknya juga normal seperti ini. Talinya juga masih original Lacoste seperti ini. Kalian tahulah brand Lacoste ya. Lacoste seperti ini untuk harganya mohon maaf 150.000. Tapi bagus ini, normal kecuali untuk krono yang tanggalnya yang dia nggak jalan. Seperti ini tinggal bersihin aja, ini masih mulus, masih bagus buat istri atau buat pacar tercinta ya. Saya kalau istrinya 2 saya kasih ini mas. Ini 150.000 kalau ada yang mau. Terus polis yang agak murah ini. Ini polis sudah normal juga, cuman nggak ada tali strapnya. Nanti tali strapnya kalian custom sendiri, kalau pedagang jam pasti paham. Tinggal custom untuk talinya. Kalau yang ini 50.000 aja. Kondisinya sudah normal, baterainya baru mas Dinar ya. Baterainya baru, tinggal custom untuk tali strapnya aja. Ini kalau ada yang mau 50.000 aja. Yang ini agak lumayan, yang paling lumayan mahal yang ini, berarti ini aku juga dapat soalnya udah lumayan. Ini Pagani Design seperti ini ya. Bezelnya bisa diputer, original, dan ini otomatis. Nah, jam otomatis seperti ini ya. Nah, ini otomatis berjalan dengan normal. Yang ini harganya net 250.000 juga. Harganya semua udah pas ya, saya ngambil untung cuma dikit-dikit ini. 250.000 kalau untuk Pagani ini sekelas Alexander Christie lah, harganya masih di atas 1 jutaan untuk barunya. Kalau ada yang mau 250.000, kondisinya bagus seperti ini. Jadi ini ya, jadi untungnya ada yang untung 10.000, ada yang untung 25, ada yang untung 20 kayak gitu. Karena memang ini ngambil di temen juga, yang penting masih bisa jalan. Kalau harganya biar mereka juga saya press, saya juga bisa ngambil untung press kayak gitulah. Yang minat seperti biasa di nomor WA yang ada di profil. Terima kasih.